Halo, selamat datang di channel Fakta Militer. Ketegangan antara Amerika Serikat dan Cina semakin menjadi-jadi. Perang dagang antara Amerika dan Cina terus meningkat seiring dengan ekspansi barang-barang produksi asal Cina ke pasaran dunia. Selain itu, ketegangan Amerika Serikat dan Cina dalam bidang militer juga terus meningkat sejak negara tirai bambu itu meningkatkan kehadiran militernya di Laut Cina Selatan. Kedua negara itu juga berseteru mengenai asal-muasal COVID-19 yang dituding Amerika sebagai upaya memang disengaja oleh Cina. Perseteruan antara Amerika Serikat dan Cina bukan hanya soal penyakit itu, akan tetapi juga ada masalah dengan senjata nuklir. Perseteruan antara dua negara soal senjata nuklir sudah memanas sejak pertengahan Februari tahun 2020 lalu. Ini bermula ketika AS menekan Cina untuk bergabung dalam perundingan pengendalian senjata nuklir. Perundingan pengendalian senjata nuklir diikuti oleh Washington dan Moskow. Amerika Serikat berusaha mengatasi keengganan Beijing selama ini untuk ikut serta dalam pembicaraan tersebut. Seorang pejabat tinggi pemerintahan Donald Trump mengatakan bahwa Cina sudah lama tidak memasuki perlombaan senjata dengan Amerika Serikat dan Rusia. Sekarang adalah waktunya bagi Cina untuk menaruh kekayaannya di tempat yang tepat dan membuktikan bahwa negara itu merupakan pemain internasional yang bertanggung jawab. Sikap Cina yang terus diam menciptakan ketidakpastian tentang niat mereka dan menimbulkan kepentingan untuk membuat fokus baru pada pencegahan dan kesiapan militer bagi Amerika Serikat, kata seorang pejabat tersebut. Namun peningkatan militer Beijing di kawasan Asia Pasifik telah membuat khawatir para sekutu dan pembuat kebijakan AS. Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah berusaha membujuk Cina bergabung dengan Amerika Serikat dan Rusia dalam pembicaraan mengenai perjanjian pengendalian senjata pengganti perjanjian New START 2010 antara Washington dan Moskow yang akan berakhir pada Februari mendatang. Namun Cina selama ini menolak proposal Donald Trump tersebut. Alasannya bahwa kekuatan nuklirnya yang lebih kecil bersifat defensif dan tidak menimbulkan ancaman. New START mempertahankan satu-satunya batasan yang tersisa pada pengerahan nuklir AS dan Rusia. Namun beberapa ahli dan anggota parlemen menyebutkan proposal Donald Trump untuk memasukkan Beijing dalam perjanjian baru sebagai strategi pil racun dengan tujuan untuk membunuh START baru dan mengakhiri pembatasan pada pengerahan nuklir AS. Perjanjian New START melarang AS dan Rusia mengerahkan lebih dari 1.550 hulu ledak nuklir. Itu adalah jumlah terendah dalam beberapa dasawarsa terakhir ini. Perjanjian itu juga membatasi rudal berbasis darat dan kapal selam, serta perangkat bom yang mengirimnya. Perjanjian tersebut dapat diperpanjang hingga 5 tahun jika kedua belah pihak setuju. Strategic Arm Reduction Treaty atau yang biasa disebut dengan New START adalah perjanjian pelucutan senjata nuklir antara Amerika Serikat dan Federasi Rusia. Perjanjian ini telah ditandatangani pada tanggal 8 April tahun 2010 di Praha dan setelah diratifikasi akan diterapkan pada tanggal 5 Februari tahun 2011 dan perjanjian ini diperkirakan berlaku sampai tahun 2021 mendatang. Pemimpin redaksi Global Times, Hu Xijin menyebutkan Cina akan segera menambah stok hulu ledak nuklirnya menjadi 1.000 buah. Wacana tersebut muncul di saat Presiden Amerika Serikat Donald Trump menegaskan suaranya agar Cina bergabung dengan perjanjian pengendalian senjata. Ketegangan antara Amerika Serikat dan Cina yang sudah tinggi akibat perang dagang yang sedang berlangsung telah meningkat dalam beberapa bulan terakhir di tengah penyakit yang melanda sekarang ini. Kami mencintai perdamaian dan berjanji untuk tidak menggunakan senjata nuklir terlebih dahulu. Tetapi kami membutuhkan arsenal nuklir yang lebih besar untuk menekan ambisi strategis Amerika Serikat dan impuls terhadap Cina, tulis Hu Xijin dalam postingannya di Weibo.
Hu Xijin menambahkan bahwa cadangan ini harus mencakup setidaknya 100 rudal strategis di F-41 yang merupakan kelas rudal antar benua terbaru yang mampu menyerang benua Amerika Serikat. Jangan berpikir bahwa hulu ledak nuklir tidak berguna selama masa damai. Kami menggunakan mereka semua diam-diam untuk membentuk sikap elit Amerika terhadap kami, tulisnya. Postingan Hu Xijin di Weibo ini muncul setelah Gedung Putih menyatakan Donald Trump menyerukan kontrol senjata yang efektif yang mencakup Cina dan Rusia. Donald Trump telah lama mencari cara agar Cina masuk dalam pembaharuan perjanjian senjata nuklir yang akan berakhir pada Februari tahun 2021 mendatang. Akan tetapi Beijing dengan tegas menolak seruan tersebut. Kekuatan utama memiliki tanggung jawab dan kewajiban terpenting di bidang pengendalian senjata nuklir. Tiongkok selalu berpegang pada kebijakan untuk tidak menjadi negara pertama yang menggunakan nuklir, kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina, Hua Chunying. Sebuah laporan internal Cina memperingatkan bahwa Beijing menghadapi gelombang permusuhan yang meningkat setelah wabah penyakit yang melanda saat ini dapat menyebabkan hubungannya dengan Amerika Serikat menjadi konfrontasi bersenjata dalam skenario terburuk. Dan yang terkini, Cina kembali unjuk gigi dalam peralatan militer terbarunya. Seperti yang dilansir dari South China Morning Post, para peneliti yang terlibat dalam pengembangan rudal nuklir peluncur kapal selam paling canggih di Tiongkok, yaitu JL-3, telah diakui dalam salah satu penghargaan ilmu pengetahuan top di negara itu. Tim yang bekerja pada roket pembawa bahan bakar padat besar yang diluncurkan di bawah air atau SLMB, termasuk di antara 10 yang dinominasikan untuk menerima penghargaan nasional untuk keunggulan dalam inovasi. Sebenarnya Cina belum secara resmi mengkonfirmasi sedang mengembangkan rudal JL-3 atau Big Wave. Akan tetapi Angkatan Laut Cina telah menguji rudal tersebut. Pasukan Roket Tentara Pembebasan Rakyat atau PLA sedang mengembangkan generasi ketiga SLMB JL-3 dengan jangkauan lebih dari 12.000 km atau sekitar 7.450 mil. Cukup jauh untuk menghantam Amerika Serikat jika rudal itu diluncurkan dari pantai Tiongkok. Tiongkok melakukan beberapa kali uji terbang pada tahun 2018 dan tahun 2019 lalu. Seorang pengamat militer Cina mengatakan, uji coba rudal ini sebagai strategi pencegahan atas penargetan terhadap Cina oleh Presiden AS Donald Trump. Sedangkan pendahulu rudal ini yaitu JL-2 yang memiliki jangkauan 7.400 km dikerahkan pada kapal selam nuklir tipe 094A untuk patroli operasional pada tahun 2015. Hal ini menandakan bahwa Tiongkok akhirnya memiliki kemampuan nuklir berbasis laut yang kredibel. JL-3 yang berbahan bakar padat antar benua baru diperkirakan akan sepenuhnya terintegrasi dengan kapal selam generasi berikutnya, yaitu tipe 069 pada tahun 2025. Uji coba terakhir pada bulan Desember ini dilakukan dengan menggunakan kapal selam nuklir tipe 094. Namun militer Cina berencana untuk mempersenjatai kapal selam tipe 069 dengan rudal. Dan itu adalah sebuah proses yang bisa memakan waktu bertahun-tahun untuk diselesaikan. Nah, bagaimana pendapat kalian? Apakah Cina harus masuk ke perjanjian New START, bergabung dengan AS dan Rusia? Silakan komen ya, bos.